Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kami, tempat di mana sejarah bukan hanya rangkaian masa lalu, tetapi sebuah api inspirasi yang menyala untuk masa depan kita. Apakah Anda haus akan kisah-kisah kepahlawanan yang nyata? Apakah Anda mencari teladan yang tak lekang oleh waktu di tengah dunia yang penuh dengan idola sesaat? Jika jawaban Anda, ya, maka Anda telah berada di tempat yang sangat tepat. Sejarah Islam dan kisah para nabi bukanlah arsip yang berdebu. Ia adalah sebuah epik kolosal yang penuh dengan drama, strategi, keajaiban, ujian berat, dan kemenangan gemilang. Di sini, kita tidak akan hanya membaca sejarah, kita akan menghidupkannya kembali. Kita akan merasakan ketegangan saat Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Kita akan merasakan keharuan saat Nabi Yusuf alaihissalam bertemu kembali dengan ayahnya, dan kita akan merasakan semangat perjuangan saat para sahabat mempertahankan risalah Islam. Channel kami didedikasikan untuk menyajikan kisah-kisah ini dalam narasi yang mendalam, visualisasi yang menarik, dan yang terpenting, dengan pelajaran yang relevan untuk tantangan hidup kita hari ini. Kita akan membongkar hikmah di balik setiap peristiwa, mencari mutiara-mutiara motivasi, dan membuktikan bahwa petunjuk dari masa lalu adalah kompas terbaik untuk menavigasi masa depan. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan yang akan mengguncang jiwa, memperkaya wawasan, dan memperkuat iman Anda. Ini bukan sekadar tontonan, ini adalah sebuah panggilan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita, dengan belajar dari para manusia terbaik sepanjang masa. Maka, jangan hanya menjadi penonton di pinggir arena. Jadilah bagian dari pasukan yang bersemangat untuk menggali kembali warisan mulia ini. Saya mengajak Anda dengan sepenuh hati untuk bergabung dalam misi kita bersama. Caranya sangat mudah. Tekan tombol subscribe, pastikan lonceng notifikasi Anda aktif. Dan tentu saja, ramaikan kolom komentar. Apa kisah favorit Anda? Pelajaran apa yang paling menyentuh hati Anda? Diskusi kita di sana akan membuat perjalanan ini semakin hidup. Terima kasih atas antusiasme Anda. Kencangkan sabuk pengaman Anda, karena perjalanan menakjubkan kita akan segera dimulai. Kisah Nabi Yakub alaihissalam adalah sebuah epik tentang kesabaran, takdir ilahi, dan cikal bakal lahirnya sebuah bangsa besar, Bani Israel. Beliau adalah mata rantai kenabian yang mulia, putra dari Nabi Ishak alaihissalam dan cucu dari Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai keberkahan yang dilimpahkan kepada keluarga ini. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub, sebagai suatu anugerah dari kami. Dan masing-masingnya kami jadikan orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 72. Nabi Ishak alaihissalam, putra kesayangan Nabi Ibrahim, menikah dengan Ribkah. Dalam banyak riwayat, termasuk yang disadur oleh Ibnu Katsir dari ahli kitab, disebutkan bahwa Ribkah pada awalnya adalah seorang wanita yang mandul tidak bisa memiliki anak. Bagi seorang nabi dan istrinya yang salehah, ketiadaan keturunan adalah sebuah ujian kesabaran. Namun, mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nabi Ishak alaihissalam terus-menerus memanjatkan doa kepada Allah agar dikaruniai penerus yang akan melanjutkan risalah tauhid. Doa seorang nabi, yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan dan keyakinan, adalah doa yang mustajab. Akhirnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan tersebut, dan Rifkah pun mengandung. Kabar gembira mengenai akan lahirnya Ishak dan keturunannya, Yakub, bahkan telah disampaikan oleh para malaikat kepada Nabi Ibrahim dan Sarah sebelumnya, sebagaimana firman Allah. Dan istrinya berdiri di balik tirai, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak dan dari Ishak akan lahir puteranya Yakub. Quran Surah Hud, ayat 71. Ayat ini menunjukkan bahwa kelahiran Yakub sudah menjadi bagian dari rencana agung Allah yang diberitakan jauh sebelum ia dilahirkan. Masa kehamilan Rifkah terasa tidak biasa. Riwayat menyebutkan bahwa ia merasakan pergolakan yang kuat di dalam rahimnya, seolah-olah ada dua janin yang saling berebut dan berdesakan. Ini menjadi pertanda awal bahwa akan lahir dua anak dengan karakter yang sangat berbeda dan kelak akan menempuh jalan hidup yang juga berbeda. Ketika tiba saatnya melahirkan, yang terjadi adalah sebuah peristiwa unik. Kelahiran, Isyu, Esau putra pertama yang keluar memiliki ciri fisik yang sangat khas. Tubuhnya berwarna kemerahan dan dipenuhi oleh rambut lebat, seolah-olah ia mengenakan jubah berbulu. Karena penampilannya yang unik inilah ia dinamai Isyu, dalam bahasa Ibrani disebut Esau, yang berarti berbulu. Sejak kecil,
Watak alaminya sudah terlihat, ia menyukai alam bebas, kekuatan fisik, dan tantangan. Kelahiran Yakub alaihi salam sesaat setelah Isyu lahir, adiknya pun menyusul keluar. Namun, yang membuat kelahirannya istimewa adalah posisinya. Tangan mungilnya terlihat sedang memegang tumit Akib, sang kakak. Peristiwa inilah yang menjadi asal-usul namanya. Ia dinamai Yakub dalam bahasa Ibrani Yaakov, yang secara harfiah berarti, yang memegang tumit, atau, yang mengikuti di belakang. Nama ini seolah menjadi simbol bahwa dalam banyak hal, Yakub akan mengikuti, atau bahkan menggantikan posisi kakaknya dalam hal keberkahan dan kenabian. Menurut riwayat, Nabi Ishak berusia sekitar 60 tahun ketika kedua putranya ini lahir. Perbedaan fisik dan cara kelahiran kedua anak kembar ini berlanjut pada perbedaan watak dan minat mereka yang sangat kontras seiring mereka tumbuh dewasa. Isyu tumbuh menjadi pemuda yang sangat ahli berburu. Ia adalah sosok yang tangguh, kuat, dan menghabiskan sebagian besar waktunya di padang belantara untuk mencari hewan buruan. Sifatnya yang maskulin dan kemampuannya menyediakan makanan lezat hasil buruan membuatnya menjadi putra kesayangan ayahnya, Nabi Ishak alaihi salam. Yakub alaihi salam tumbuh menjadi pemuda yang memiliki kepribadian yang tenang, lembut, dan saleh. Ia lebih suka tinggal di rumah, dalam riwayat disebut, tinggal di kemah, mempelajari ilmu agama, dan membantu ibunya, Rifkah. Sifatnya yang penuh hikmah, tenang, dan dekat dengan ibunya inilah yang membuatnya menjadi putra kesayangan sang ibu. Perbedaan preferensi dari kedua orang tua inilah, Nabi Ishak lebih menyayangi Isyu, sementara Rifkah lebih menyayangi Yakub, yang kelak menjadi salah satu pemicu konflik di antara kedua bersaudara tersebut, terutama terkait perebutan doa keberkahan dari sang ayah. Secara ringkas, kejelasan mengenai kelahiran sang kembar dapat dirangkum sebagai berikut. Latar belakang, kelahiran mereka adalah jawaban atas doa panjang Nabi Ishak dan istrinya, Rifkah, yang sebelumnya diuji dengan kemandulan. Proses kelahiran, mereka lahir sebagai kembar, namun tidak identik. Isyu lahir pertama dengan ciri fisik berbulu lebat dan kemerahan. Yakub lahir sesaat setelahnya sambil memegang tumit kakaknya. Asal-usul nama mereka mencerminkan ciri khas kelahiran masing-masing. Isyu berarti, berbulu, dan Yakub berarti, yang memegang tumit. Perbedaan karakter, sejak awal, keduanya menunjukkan watak yang sangat berbeda. Isyu adalah seorang pemburu yang tangguh, sementara Yakub adalah seorang pemuda yang saleh dan tenang. Peristiwa kelahiran ini menjadi fondasi penting untuk memahami perjalanan hidup Nabi Yakub alaihi salam selanjutnya, termasuk perpisahannya dengan sang kakak, perjalanannya ke Haran, hingga beliau menjadi bapak dari Bani Israel. Kisah ini dinukil oleh Imam Ibnu Katsir dan para ahli sejarah lainnya dari riwayat ahli kitab, dikenal sebagai Israiliyat karena detailnya tidak dirincikan dalam Al-Quran. Namun, kisah ini penting untuk memahami konteks mengapa Nabi Yakub alaihi salam harus meninggalkan keluarganya. Hak kesulungan, Al-Bakuriyah, dalam tradisi dan hukum masyarakat pada masa itu, anak laki-laki sulung memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Hak kesulungan bukan hanya berarti mendapatkan warisan materi yang lebih besar, tetapi juga mencakup kepemimpinan keluarga, tanggung jawab spiritual, dan, yang paling penting dalam keluarga kenabian, potensi untuk menerima keberkahan utama dari sang ayah. Doa keberkahan dari seorang ayah yang juga seorang nabi diyakini memiliki kekuatan luar biasa dan bersifat menentukan takdir keturunannya. Keadaan Nabi Ishak alaihi salam, pada saat peristiwa ini terjadi, Nabi Ishak telah mencapai usia yang sangat lanjut. Penglihatannya telah hilang sepenuhnya buta, sehingga beliau hanya bisa mengandalkan indera peraba, penciuman, dan pendengaran untuk mengenali seseorang. Beliau merasa ajalnya sudah dekat dan ingin mewariskan doa keberkahan pamungkasnya. Suatu hari, Isyu pulang dari berburu dalam keadaan sangat lelah dan lapar. Ia melihat adiknya, Yakub, sedang memasak sup kacang merah yang aromanya sangat menggugah selera. Dengan napas terengah-engah, Isyu berkata, "Berikan aku makanan merah itu, karena aku sangat lelah." Yakub alaihi salam, yang memahami betapa bernilainya hak kesulungan di mata tradisi, melihat sebuah kesempatan. Ia menjawab, "Juallah dahulu hak kesulunganmu kepadaku." Isyu, yang lebih mementingkan kepuasan duniawi dan didorong oleh rasa laparnya yang hebat, menjawab dengan meremehkan, "Untuk apa hak kesulungan itu bagiku, jika aku akan mati kelaparan?" Maka, Isyu pun bersumpah dan secara resmi menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya demi semangkuk sup kacang merah dan roti.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa Isyu memandang rendah kedudukan spiritualnya, sementara Yakub sangat menginginkannya. Perintah sang ayah, Nabi Ishak memanggil putra sulungnya, Isyu. Beliau berkata, "Anakku, lihatlah, aku sudah tua dan tidak tahu kapan hari kematianku akan tiba. Ambillah senjatamu, busur dan panahmu, pergilah ke padang dan burulah seekor binatang untukku. Lalu, olahlah menjadi masakan lezat kesukaanku, dan bawalah kemari agar aku memakannya, supaya jiwaku dapat memberkatimu sebelum aku mati." Isyu pun segera berangkat. Rencana sang ibu, Rivkah mendengar percakapan itu. Hatinya lebih condong kepada Yakub, yang ia yakini lebih saleh dan lebih pantas menerima berkah spiritual tersebut. Ia segera memanggil Yakub dan berkata, "Anakku, aku baru saja mendengar ayahmu berkata kepada Isyu. Sekarang, dengarkan aku. Pergilah ke kandang kambing, ambil 2 ekor anak kambing terbaik." Rivkah memasak daging kambing itu menjadi hidangan yang sangat lezat, persis seperti yang disukai oleh Nabi Ishak. Ia mengambil pakaian terbaik milik Isyu, yang beraroma padang karena sering dipakai berburu, dan memakaikannya kepada Yakub. Untuk meniru fisik Isyu yang berbulu lebat, Rivkah menutup kedua tangan Yakub yang mulus dan lehernya dengan kulit anak kambing tersebut. Pertemuan penuh ketegangan, Yakub alaihissalam, dengan hati berdebar, masuk membawa makanan itu kepada ayahnya. Nabi Ishak bertanya, "Siapakah engkau, anakku?" Yakub menjawab, "Aku Isyu, anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang ayah perintahkan." Nabi Ishak merasa ragu. Ia berkata, "Mendekatlah, anakku, agar aku dapat merabamu dan memastikan engkau benar-benar Isyu atau bukan." Yakub mendekat. Saat Nabi Ishak meraba tangan yang terbungkus kulit kambing itu, ia mengucapkan kalimatnya yang terkenal. Suaranya adalah suara Yakub, tetapi tangannya adalah tangan Isyu. Meski ada keraguan, aroma pakaian, Isyu dan tekstur tangan berbulu itu akhirnya meyakinkannya. Beliau pun memakan hidangan tersebut. Turunnya doa keberkahan. Setelah selesai makan, Nabi Ishak alaihissalam mendoakan Yakub, yang ia kira adalah Isyu, dengan doa yang agung. "Semoga Allah memberimu embun dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi, dengan gandum serta anggur yang berlimpah. Kiranya bangsa-bangsa takluk kepadamu dan suku-suku bangsa sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan kiranya putra-putra ibumu sujud kepadamu. Terkutuklah orang yang mengutukmu, dan diberkatilah orang yang memberkatimu." Sesaat setelah Yakub keluar, Isyu pulang dari berburu. Ia memasak hidangannya dan membawanya kepada ayahnya. "Bangunlah ayah, makanlah hasil buruan anakmu ini, agar engkau memberkatiku." Nabi Ishak sangat terkejut dan gemetar. "Kalau begitu, siapakah tadi yang telah datang membawa makanan dan telah kumakan? Aku telah memberkatinya, dan dia akan tetap terberkati." Mendengar itu, Isyu meraung dengan tangisan yang sangat keras dan pahit. Ia sadar telah kehilangan berkah utama ayahnya. Ia berkata, "Pantas ia dinamai Yakub penipu, yang menggantikan karena ia telah menipuku 2 kali, hak kesulunganku telah diambilnya, dan sekarang, berkahku pun dirampasnya." Isyu memohon sisa berkah dari ayahnya. Nabi Ishak kemudian memberkatinya dengan doa kemakmuran duniawi, akan tinggal di tempat subur dan hidup dari pedangnya, namun berkah ini berada di bawah berkah yang telah diterima Yakub. Peristiwa ini menanamkan kebencian yang mendalam di hati Isyu. Ia bersumpah dalam hatinya, "Hari-hari berkabung untuk ayahku akan segera tiba, pada saat itulah aku akan membunuh Yakub, adikku." Ancaman pembunuhan inilah yang membuat Rivkah menyuruh Yakub alaihissalam untuk segera melarikan diri ke Haran, ke tempat pamannya, Laban. Perselisihan ini menjadi sebab dimulainya babak baru kehidupan Nabi Yakub, sebuah perjalanan hijrah yang penuh ujian namun pada akhirnya mengantarkannya pada takdirnya sebagai bapa para nabi Bani Israel. Perjalanan Nabi Yakub ke Haran adalah salah satu episode paling penting dalam hidupnya. Peristiwa ini mengubahnya dari seorang pemuda yang terancam menjadi seorang musafir yang berada dalam lindungan ilahi, serta menjadi titik awal baginya untuk membangun keluarga yang kelak menjadi cikal bakal Bani Israel. Perjalanan ini dapat dibagi menjadi 3 bagian utama: alasan kepergian, peristiwa agung di tengah perjalanan, dan kedatangannya di Haran. Ancaman pembunuhan dari Isyu. Setelah merasa tertipu dan kehilangan berkah utama, hati Isyu dipenuhi oleh amarah dan dendam yang membara. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa adiknya telah mendapatkan doa yang seharusnya menjadi miliknya. Kebencian ini memuncak menjadi niat untuk membunuh.
Isyu berkata dalam hatinya, waktu untuk berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Setelah itu, aku pasti akan membunuh Yakub, adikku. Niat jahat ini, meskipun diucapkan dalam hati, diketahui oleh ibunya, Rivkah. Nasihat dan perintah sang ibu, Rivkah, sebagai seorang ibu yang bijaksana dan sangat menyayangi Yakub, Rivkah menyadari bahwa nyawa putranya berada dalam bahaya besar. Ia tidak bisa membiarkan terjadi pertumpahan darah di antara kedua putranya. Maka, ia segera memanggil Yakub dan memberinya dua perintah penting yang menjadi tujuan perjalanan ini. Mencari keselamatan, anakku, kata Rivkah, dengarkanlah perkataanku. Segeralah lari ke tempat Laban, saudaraku, di Haran. Tinggallah di sana untuk sementara waktu, sampai kemarahan kakakmu reda dan ia melupakan perbuatanmu. Nanti aku akan mengirim kabar untuk memanggilmu pulang. Mencari istri dari kerabat sendiri, selain untuk menyelamatkan diri, Rivkah juga tidak ingin Yakub menikah dengan wanita-wanita dari bangsa Kanaan penduduk asli wilayah itu, yang pada masa itu mayoritas adalah penyembah berhala. Ia ingin Yakub menjaga kemurnian garis keturunan Tauhid dengan menikahi salah seorang putri dari pamannya, Laban. Untuk meyakinkan Nabi Ishak, Rivkah mengutarakan kekhawatirannya ini, aku sudah jemu dengan gadis-gadis Kanaan. Jika Yakub juga mengambil istri dari mereka, untuk apa lagi aku hidup? Nabi Ishak alaihi salam setuju. Beliau kemudian memanggil Yakub, memberkatinya sekali lagi, dan secara resmi memerintahkannya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Pergilah ke Padan Aram, ke rumah Batuil, ayah ibumu, dan ambillah seorang istri dari antara anak-anak perempuan Laban, saudara ibumu. Dengan restu dan perintah dari kedua orang tuanya, dimulailah perjalanan suci Nabi Yakub, seorang diri, menuju negeri yang asing. Mimpi tangga emas, Jacob's Ladder. Perjalanan dari Kanaan, Palestina, ke Haran, di wilayah Mesopotamia, ini bagian dari Turki, adalah perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Nabi Yakub alaihi salam berjalan seorang diri, melintasi gurun dan perbukitan. Suatu malam, ketika matahari terbenam, beliau tiba di sebuah tempat yang kelak dikenal sebagai Betel, Bait El, yang berarti rumah Tuhan. Karena kelelahan, beliau mengambil sebuah batu untuk dijadikan bantal dan merebahkan diri untuk tidur. Di dalam tidurnya inilah, Nabi Yakub alaihissalam mendapatkan sebuah wahyu dalam bentuk mimpi yang luar biasa. Peristiwa ini dikenal sebagai mimpi tangga Yakub, Jacob's Ladder. Isi mimpi, beliau melihat sebuah tangga yang sangat besar dan megah, terbentang dari bumi tempat ia berbaring hingga menjulang tinggi ke pintu-pintu langit. Beliau melihat para malaikat Allah turun dan naik melalui tangga tersebut. Ini adalah simbol hubungan yang tak terputus antara bumi dan langit, antara hamba dan penciptanya. Firman Allah, di puncak tangga itu, beliau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat ahli kitab, Allah berdiri di sampingnya dan mendengar firman-Nya secara langsung. Allah berfirman kepadanya dengan janji-janji agung. Janji kepemilikan tanah, akulah Tuhan, Allah Ibrahim, nenekmu, dan Allah Ishak, ayahmu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Janji keturunan yang banyak, keturunanmu akan menjadi sangat banyak, seperti debu di tanah. Engkau akan menyebar ke sebelah timur dan barat, ke utara dan selatan. Janji menjadi sumber berkah, dan olehmu serta oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji perlindungan dan penyertaan ilahi, ketahuilah, aku menyertaimu. Aku akan melindungimu kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawamu kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkanmu sampai aku telah melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Mimpi ini adalah penegasan ilahi, wahyu, yang mengukuhkan posisi Yakub sebagai pewaris spiritual Ibrahim dan Ishak. Ia kini bukan lagi seorang pelarian yang ketakutan, melainkan seorang utusan yang berada dalam jaminan dan perlindungan langsung dari Allah. Nazar Nabi Yakub, ketika terbangun dari tidurnya, Nabi Yakub alaihissalam dipenuhi rasa takjub dan takut yang suci. Ia berkata, sungguh, Tuhan ada di tempat ini, tetapi aku tidak menyadarinya. Betapa dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Allah, Baitullah, dan inilah gerbang surga. Pagi harinya, beliau mengambil batu yang ia gunakan sebagai bantal, mendirikannya sebagai tugu peringatan, dan menuangkan minyak di atasnya sebagai tanda penyucian. Beliau kemudian bernazar, jika Allah menyertai dan melindungiku dalam perjalananku ini,
memberiku roti untuk kumakan dan pakaian untuk kupakai, dan jika aku kembali dengan selamat ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan ini akan menjadi rumah Allah, Baitullah. Tempat inilah yang diyakini menjadi lokasi pembangunan Baitul Maqdis di kemudian hari. Setelah dikuatkan oleh wahyu ilahi, Nabi Yakub alaihissalam melanjutkan perjalanannya dengan semangat dan keyakinan baru. Akhirnya, beliau tiba di negeri orang-orang di sebelah timur, Haran. Tiba di sumur, beliau sampai di sebuah sumur di padang, tempat para gembala biasa berkumpul untuk memberi minum ternak mereka. Beliau melihat beberapa kawanan domba dan bertanya kepada para gembala, "Saudara-saudara, dari manakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami dari Haran." Menanyakan kabar Laban, Nabi Yakub bertanya lagi, "Apakah kalian kenal Laban, anak Nahor?" Mereka menjawab, "Ya, kami kenal. Dia baik-baik saja." Pertemuan dengan Rahil tepat pada saat itu, para gembala menunjuk, "Lihat, itu Rahil, putrinya, datang dengan domba-dombanya." Nabi Yakub alaihissalam melihat seorang gadis cantik datang menggiring ternak. Hatinya langsung terpikat. Sebuah batu besar menutupi mulut sumur, dan biasanya para gembala harus berkumpul bersama untuk menggulingkannya. Namun, didorong oleh kekuatannya, Nabi Yakub seorang diri menggulingkan batu itu dan memberi minum kawanan domba milik Rahil. Perkenalan yang mengharukan. Setelah itu, Yakub mencium Rahil sebagai tanda kekerabatan, lazim pada masa itu, dan menangis terharu. Ia menceritakan siapa dirinya, "Aku adalah kerabat ayahmu, aku adalah anak Ribkah." Rahil segera berlari pulang untuk memberitahukan ayahnya. Sambutan hangat Laban, mendengar kabar bahwa putra dari saudara perempuannya telah datang. Laban berlari menyambutnya, memeluk, dan menciumnya, lalu membawanya ke rumah. Yakub menceritakan semua kisahnya, dan Laban pun menerimanya dengan tangan terbuka. Demikianlah akhir dari perjalanan suci Nabi Yakub alaihissalam. Ia tiba dengan selamat di Haran, di bawah perlindungan Allah, dan siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya, bekerja untuk pamannya, menikah, dan membangun sebuah keluarga besar yang diberkahi. Setelah tiba dengan selamat di Haran dan disambut oleh pamannya, Laban, Nabi Yakub alaihissalam memulai babak baru dalam kehidupannya. Tujuan utamanya, selain mencari perlindungan, adalah untuk menikah sesuai dengan wasiat orang tuanya. Hatinya telah terpikat pada pandangan pertama oleh putri Laban yang lebih muda, Rahil. Mahar 7 tahun untuk Rahil. Setelah Nabi Yakub tinggal selama sebulan, Laban mendekatinya dan berkata, "Masakan karena engkau adalah kerabatku, engkau akan bekerja padaku dengan cuma-cuma. Katakanlah apa yang kau inginkan sebagai upahmu." Laban memiliki 2 orang putri. Leah, putri yang lebih tua. Riwayat menyebutkan bahwa matanya lemah, atau sayu, weak eye, yang sering ditafsirkan bahwa ia tidak memiliki daya tarik fisik sekuat adiknya. Rahel putri yang lebih muda. Ia digambarkan memiliki paras yang sangat cantik dan postur tubuh yang elok. Nabi Yakub alaihissalam, yang telah jatuh cinta kepada Rahil, menjawab dengan tegas dan spesifik untuk menghindari kesalahpahaman. Ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahil, putrimu yang lebih muda itu." Laban pun setuju dengan tawaran tersebut, seraya berkata, "Lebih baik aku memberikannya kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah bersamaku." Maka, dimulailah masa kerja Nabi Yakub alaihissalam. Ia bekerja dengan penuh semangat dan ketekunan selama 7 tahun. Al-Quran tidak merinci kisah ini, namun dalam riwayat yang dinukil Ibnu Katsir, disebutkan bahwa 7 tahun itu terasa sangat singkat bagi Nabi Yakub, karena begitu besar cintanya kepada Rahil. Baginya, setiap hari kerja adalah langkah yang membawanya lebih dekat untuk mempersunting wanita pujaan hatinya. Tipu muslihat Laban yang mengejutkan. Setelah 7 tahun masa kerja berakhir, Nabi Yakub alaihissalam datang kepada Laban untuk menagih janjinya. "Berikanlah istriku, karena waktuku telah genap, agar aku dapat menghampirinya." Laban kemudian mengadakan sebuah pesta pernikahan yang besar dan mengundang seluruh penduduk setempat. Namun, di balik perayaan itu, Laban menyimpan sebuah rencana licik. Ketika malam tiba, dalam kegelapan dan sesuai tradisi di mana pengantin wanita ditutupi cadar tebal, Laban melakukan tipu muslihatnya. Bukannya membawa Rahil, ia justru membawa Leah, putrinya yang lebih tua, ke dalam kamar pengantin Nabi Yakub. Nabi Yakub alaihissalam tidak menyadari penipuan tersebut sepanjang malam. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing,
Nabi Yakub alaihissalam terkejut luar biasa ketika mendapati bahwa wanita yang berada di sampingnya bukanlah Rahil, melainkan kakaknya, Laya. Beliau merasa sangat dikhianati dan marah. Dengan segera, ia mendatangi Laban untuk menuntut penjelasan. Nabi Yakub berkata dengan nada kecewa, "Apakah yang telah kau perbuat terhadapku ini? Bukankah untuk Rahil aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipuku?" Laban, dengan tenang, memberikan alasan yang berakar pada adat istiadat setempat. Ia menjawab, "Tidak biasa di negeri kami untuk menikahkan, yang lebih muda sebelum yang lebih tua." Alasan ini, meskipun mungkin benar secara adat, tetap merupakan sebuah penipuan karena Laban tidak pernah menyebutkan syarat ini di awal perjanjian. Sebagian ahli tafsir melihat ini sebagai cara licik Laban untuk memastikan putrinya yang kurang diminati, Laya, mendapatkan suami terlebih dahulu. Ada pula ulama yang melihat hikmah di balik peristiwa ini. Seolah-olah ini adalah balasan atas perbuatan Nabi Yakub meski atas arahan ibunya, yang pernah menipu ayahnya, Nabi Ishak, dengan menyamar sebagai Isyur. Ini menjadi pelajaran berharga bagi Nabi Yakub tentang bagaimana rasanya dikhianati. 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahil. Melihat kekecewaan keponakannya yang mendalam, Laban tidak ingin kehilangan pekerja keras seperti Nabi Yakub. Ia pun menawarkan solusi baru. "Selesaikanlah dahulu pekan perkawinan dengan Laya ini, selama 7 hari. Setelah itu, Rahil akan kami berikan juga kepadamu, dengan syarat engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Nabi Yakub alaihissalam, karena cintanya yang begitu besar kepada Rahil, menyetujui perjanjian yang berat ini. Setelah menyelesaikan perayaan pernikahan dengan Laya selama seminggu, Laban pun menepati janjinya dan menikahkan Nabi Yakub dengan Rahil. Maka, Nabi Yakub alaihissalam memiliki 2 istri yang merupakan kakak beradik. Perlu dipahami bahwa menikahi 2 perempuan yang bersaudara kandung, kakak beradik, pada saat yang bersamaan adalah sesuatu yang diizinkan dalam syariat pada masa itu. Namun, praktik ini kemudian secara tegas diharamkan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan diharamkan mengumpulkan dalam perkawinan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah An-Nisa, ayat 23. Cinta, kecemburuan, dan anugerah keturunan. Pernikahan ini menciptakan sebuah dinamika keluarga yang kompleks. Nabi Yakub alaihissalam jelas lebih mencintai Rahil daripada Laya. Cinta sejatinya tertambat pada Rahil, istri yang ia perjuangkan selama 14 tahun. Melihat kondisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadilannya menyeimbangkan keadaan. Riwayat menyebutkan bahwa, ketika Tuhan melihat bahwa Laya tidak dicintai oleh Yakub, dibukalah kandungannya oleh Tuhan. Sementara itu, Rahil, yang sangat dicintai, justru diuji dengan kemandulan untuk waktu yang lama. Dari sinilah anugerah keturunan mulai mengalir, yang diawali dari Laya. Kecemburuan di antara kedua istri ini kemudian mendorong mereka untuk memberikan hamba sahaya mereka, Balha dan Zulfa, kepada Nabi Yakub untuk dinikahi, dengan harapan bisa mendapatkan anak melalui mereka. Secara keseluruhan, pernikahan Nabi Yakub alaihissalam dengan Laya dan Rahil adalah sebuah kisah tentang ujian kesabaran dalam cinta, menghadapi pengkhianatan, dan menerima takdir Allah. Meskipun berawal dari tipu daya, pernikahan-pernikahan inilah yang menjadi jalan yang ditetapkan Allah untuk melahirkan 12 putra Yakub, yang kelak menjadi leluhur dari 12 suku Bani Israel. Kelahiran anak-anak Nabi Yakub adalah sebuah narasi yang didasari oleh dinamika rumah tangga yang unik, yang melibatkan cinta, kecemburuan, kesabaran, dan campur tangan ilahi. Kisah ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui sebuah keluarga, merancang lahirnya sebuah bangsa yang besar. Kelahiran anak-anak Yakub, cikal bakal Bani Israel. Latar belakang, rumah tangga Nabi Yakub alaihissalam. Untuk memahami kelahiran anak-anaknya, kita harus mengingat kembali kondisi keluarga Nabi Yakub. Ia memiliki 2 istri yang merupakan kakak beradik, Laya, dan Rahil, Rahel. Cinta Nabi Yakub lebih besar kepada Rahil, namun Rahil diuji dengan kemandulan tidak bisa memiliki anak untuk waktu yang lama. Sebaliknya, Laya, yang merasa kurang dicintai oleh suaminya, justru diberkahi Allah dengan kesuburan. Kedua istri ini juga memiliki hamba sahaya pelayan perempuan, yaitu Zulfa milik Laya, dan Balha milik Rahil. Pada masa itu,
adalah hal yang lazim bagi seorang istri untuk memberikan pelayannya kepada suami agar bisa mendapatkan keturunan yang akan dianggap sebagai anaknya sendiri. Persaingan dan kecemburuan antara Laya dan Rahil dalam mendapatkan cinta suami dan melahirkan anak menjadi pendorong utama dari urutan kelahiran kedua belas putra ini. Urutan kelahiran para putra Nabi Yakub. Putra-putra dari Laya, Lea, gelombang pertama. Melihat Laya tidak begitu dicintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan rahimnya sebagai bentuk kasih sayang dan keadilan. Laya menjadi istri pertama yang melahirkan anak untuk Nabi Yakub. Setiap nama yang ia berikan mencerminkan perasaan dan harapannya. Ruben, Reben putra sulung. Namanya berarti, lihatlah, seorang anak laki-laki. Ini adalah seruan kegembiraan Laya, dengan harapan bahwa setelah melahirkan putra pertama, suaminya, Yakub, akan mulai mencintainya. Syamun, Simeon, namanya berasal dari kata sama yang berarti, mendengar. Laya menamainya demikian karena ia merasa, Allah telah mendengar, bahwa ia tidak dicintai, sehingga memberinya seorang putra lagi. Lawi, Levi, namanya berarti, terikat, atau, bergabung. Harapan Laya adalah, kali ini suamiku akan lebih terikat padaku, karena aku telah memberinya 3 orang putra. Dari garis keturunan Lawi inilah kelak lahir para nabi besar, yaitu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Yahuda, Judah, setelah kelahiran putra keempatnya, Laya merasa sangat bersyukur. Namanya berarti, pujian. Ia berkata, kali ini aku akan memuji Tuhan. Garis keturunan Yahuda adalah yang paling terkemuka dalam sejarah Bani Israel. Dari nasab inilah lahir para raja dan nabi, termasuk Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam dari jalur ibu, Maryam. Setelah melahirkan 4 putra, Laya berhenti mengandung untuk sementara waktu. Putra-putra dari Balha, Bilha, hamba sahaya Rahil. Melihat kakaknya telah memberinya 4 putra, sementara dirinya masih mandul, Rahil merasa sangat sedih dan cemburu. Dalam keputusasaannya, ia memberikan pelayannya, Balha, kepada Nabi Yakub. Dan, ketika Balha melahirkan seorang putra, Rahil yang menamainya. Nama, dan, berarti, hakim, atau keadilan. Rahil berkata, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, ia telah mendengar permohonanku dan memberiku seorang anak laki-laki. Naftali, setelah kelahiran putra kedua dari Balha, Rahil menamainya, Naftali, yang berarti, pergulatan, atau, pertarunganku. Ia berkata, aku telah bergulat dengan kakakku dalam pergulatan yang hebat, dan aku menang. Ini menunjukkan betapa dalamnya persaingan di antara mereka. Putra-putra dari Zulfa, Zilpah, hamba sahaya Laya. Melihat Rahil, mendapatkan, anak melalui pelayannya, Laya, yang saat itu telah berhenti mengandung, melakukan hal yang sama. Ia memberikan pelayannya, Zulfa, kepada Nabi Yakub. Gad, namanya berarti, keberuntungan. Laya berkata, betapa beruntungnya aku. Atau, keberuntungan telah datang. Ashir, Asher, namanya berarti, bahagia. Laya berkata, aku berbahagia, karena para perempuan akan menyebutku berbahagia. Putra-putra dari Laya lagi, anugerah tambahan. Setelah itu, Laya kembali diberkahi dengan kesuburan dan melahirkan 2 putra lagi serta seorang putri. Isahar, namanya berarti, upah, atau, ganjaran. Laya merasa Allah telah memberinya ganjaran karena ia telah memberikan pelayannya kepada suaminya. Zebulun, namanya berarti, kediaman, atau, kehormatan. Laya berharap, kali ini suamiku akan tinggal bersamaku, menghormatiku, karena aku telah memberinya 6 orang putra. Dina, setelah Zabulun, Laya melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Dina. Ia adalah satu-satunya anak perempuan Nabi Yakub yang disebutkan dalam riwayat. Puncak penantian, kelahiran putra dari Rahil. Setelah penantian yang panjang, penuh air mata dan doa, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permohonan Rahil. Yusuf, Joseph alaihissalam, Allah mengingat Rahil dan membuka kandungannya. Kelahiran Yusuf menjadi kebahagiaan terbesar bagi Rahil dan juga bagi Nabi Yakub. Nama Yusuf memiliki 2 makna harapan. Allah telah menghapuskan aibku karena mandul. Semoga Tuhan menambahkan untukku seorang anak laki-laki lagi. Yusuf alaihissalam kelak menjadi putra yang paling dicintai oleh ayahnya, seorang nabi yang agung dengan kisah hidup yang luar biasa. Doa Rahil untuk mendapatkan 1 putra lagi terkabul, namun dengan pengorbanan yang sangat besar.
Peristiwa ini terjadi beberapa tahun kemudian, saat Nabi Yakub dan keluarganya dalam perjalanan pulang ke Kanaan. Benyamin, Rahil mengalami proses persalinan yang sangat sulit di tengah perjalanan. Saat nyawanya berada di ujung tanduk, ia berhasil melahirkan putra terakhirnya. Dengan napas terakhirnya, ia menamai anak itu Ben-Oni, yang berarti, anak penderitaanku. Namun, Nabi Yakub, dalam kesedihannya yang mendalam, mengubah nama itu menjadi Bunyamin, yang berarti, anak tangan kananku, simbol kekuatan dan keberuntungan untuk menghilangkan kenangan pahit dari kelahirannya. Rahil wafat setelah melahirkan Bunyamin dan dimakamkan di Bethlehem. Kesimpulan, Al-Asbat, 12 suku Bani Israel. Dengan lahirnya Bunyamin, lengkaplah ke-12 putra Nabi Yakub alaihissalam, yaitu Ruben, Syamun, Lawi, Yahuda, Dan, Naftali, Gad, Asyir, Isahar, Zabulun, Yusuf, dan Bunyamin. Ke-12 putra inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai Al-Asbat suku-suku. Mereka adalah para leluhur atau nenek moyang yang menjadi cikal bakal dari 12 suku Bani Israel, sebuah bangsa yang akan memainkan peran sentral dalam sejarah kenabian selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami membagi mereka menjadi 12 suku, menjadi beberapa golongan." Quran Surah Al-A'raf, ayat 160. Kelahiran mereka, yang lahir dari rahim para ibu yang berbeda dengan latar belakang cinta dan persaingan, menunjukkan bahwa rencana Allah berjalan melampaui perasaan manusia. Dari sebuah keluarga yang kompleks inilah, Allah menakdirkan lahirnya sebuah umat yang besar.